Eh, pasang kuda-kuda ya. Mendekatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلربي كل حمد جل أن يحصراه العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya cintai dan yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus yang telah hadir bersama kita, Al-Habib Ali Bahsi, Al-Habib Fuad Al-Kaf, beserta seluruh jajaran para asatidz lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai, yang saya muliakan. Ketua satu tim penggerak PKK Ibu Haja Erlita Sari, Bapak Imam Tohari Kamaluddin Dimyati, Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Saproni anggota DPRD Provinsi, Bapak Mauliddin Amin Imam Masjid, Camat dan Lurah se-Kecamatan Sungai Beduk yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita doakan semuanya, para habaib kita, wabil khusus guru kita Al-Mukarramah Syarifah Doktor ini mau nyariin istri lagi Doktor Syarifah Normawati. Kita doakan semua guru-guru kita, para guru kita, para ibu-ibu pemimpin kita, mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim dan salam hormat kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus kepada ibu-ibu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya di dalam rangka memperingati Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Tariq Piayu. Mohon maaf saya nggak kenal lokasinya.
perdana. Insya Allah selamanya bisa hadir, amin. Amin. Kita duduk berkumpul di tempat ini, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah dilantunkan solawat memuji Nabi Muhammad, membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah bahwasanya tidak ada lidah yang lebih agung di muka bumi ini, tidak ada lisan yang lebih agung, yang lebih sempurna, dan yang lebih istimewa di muka bumi ini selain lidah yang basah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Enggak ada lidah yang paling sempurna di muka bumi ini melainkan lidah yang tidak kering, melainkan basah dalam memuji baginda Nabi Muhammad. Lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena kita telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, memuji baginda Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh terhadap selawat kita. Bukan. Nabi Muhammad tidak perlu selawat kalian. Nabi Muhammad tidak butuh dengan selawat kita. Tetapi sebaliknya, kitalah yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi. Bahkan Al-Imam Al-Busiri, beliau menyebutkan di dalam syairnya, ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi mulia, syairku menjadi terpuji karena telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kita, kita baca selawat kepada Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kita mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, tetapi sebaliknya kita menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad, tidak sedikit pun bisa mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Kita tidak baca selawat, gak sedikit pun mengurangi kemuliaan Nabi. Kalau kita baca selawat, tidak sedikit pun juga bisa menambahkan keagungan baginda Nabi Muhammad. Karena keagungan Nabi sangat besar, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andai kata lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena, maka lautan yang menjadi tinta, pohon dan pena gak bakal sanggup dan gak bakal bisa mengukir kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Kemuliaan Nabi sangat besar, keagungan baginda Nabi Muhammad sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lah yang butuh di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat, kita baca maulid, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Disebutkan, Bu, apa sih momen daripada maulid Nabi Muhammad? Apa momen daripada orang yang solawat kepada Nabi Muhammad? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid Sibtul Turab, yang sering kita baca maulidnya. Beliau menyebutkan di dalam syairnya, mashi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk mengangkat bala, mengangkat kesulitan, mengangkat segala bencana, dan bisa merontokkan segala dosa selain daripada perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Apa momen daripada maulid Nabi? Momen daripada maulid Rasulullah, zawagat taubatik ya al-'as idza fatatu. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa. Ini waktu kembalinya kita para pendosa. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawagat taubatik ya syahid idza fatatu. Dan ini adalah waktu, momen yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Wahai orang
Kita kabur dari Allah, kabur dari Rasul, kabur dari masjid, kabur dari tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini dawaqit taubati ya syahid ila betul. Ini waktu yang paling tepat, momen yang paling pantas untuk kita kembali kepada Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nanti saatnya, waktunya saat ini. Kita bersolawat, kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Inilah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Dan insya Allah, la jama' la syak tughfar bih jami'ud dzunub. Tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berpikir, pengen selonjor, jangan sampai kita berpikir kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu menjadikan hal yang sia-sia, yang hanya terkeluarkan dalam mulut kita. Tidak. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dapat laporan solawat yang kita baca. Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi. Solawat yang kamu baca, solawat yang kamu dendangkan, kamu lantunkan kepada Rasul akan dilaporkan kepada Nabi besar Muhammad. Nabi langsung menyaksikan, live streaming, melihat kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyaksikan lidah-lidah yang tidak kering melainkan basah dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong? Bukan saya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lazimkan solawat, muliakan solawat, bacalah solawat. Insyaallah semua harapan kita dikabul, dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kita pulang bukan hanya membawa diri kita, tidak. Kita pulang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah pulang dari tempat ini kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, bawa Al-Quran ke rumah kita. Amin ya rabbal. Kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih ganjaran balasan bagi mereka orang yang bersolawat? Nabi kasih kabar gembira bagi kita. Apa kabar gembira dari Nabi Muhammad? Kabar gembira daripada Rasulullah. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan hari kelahiranku kata Nabi Muhammad, maka berhak bagi dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya tanpa terkecuali mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bersolawat kepada Nabi, berbicara solawat kepada Rasul, tidak ada batasnya. Kalau mau dijelasin tentang solawat 1 hari, 2 sampai seterusnya, sepekan, 2 pekan, gak bakal kelar untuk membicarakan solawat kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada satu kisah yang menarik. Diceritakan di zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Diceritakan di zaman beliau, ja'at imra'atun ila Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innani ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang anak, seorang putri, seorang wanita yang dimana anakku telah meninggal dunia, yang dimana putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Maka fa'allama al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ibu ini diajarkan sama Imam Hasan Al-Basri tentang satu cara bagaimana seseorang ibu tersebut dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbuta, kakinya diikat
dia ceritakan anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah, maka fadhamna. Imam Hasan Al-Basri dengar cerita tersebut langsung pingsan, gak kuat dengar cerita seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'a fil manam, beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'sihatan, dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya-tanya kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu wahai wanita? Kau berada di tempat yang mulia ini? Kau berada di tempat yang agung ini di dalam surga?" Maka berkata si wanita tersebut, "Ana ibnatun imra'atin allati atatski." Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai imam. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kaget, Bu. Beliau kaget, beliau heran, kok tiba-tiba wanita ini berada di dalam surga? Kok tiba-tiba ini wanita berada di tempat yang agung, yang istimewa di dalam surga? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, "Marra bina rajulun." Lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbara 550 insana. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun. Maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fanudiya, maka kemudian terdengar satu seruan dari Allah, irfa'u anhumul adab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Terdengar satu seruan dari langitnya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syuf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu orang lelaki cuma lewat karena bersolawat kepada Nabi, 550 nyawa siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita minta sama Allah, mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad, kita membasahi lidah kita untuk bersolawat kepada Rasul. Mudah-mudahan solawat kita menjadikan sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah, ibu bapak kita tidak diazab sama Allah, ibu bapak kita tidak disiksa sama Allah. Mudah-mudahan ibu dan bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau berbicara tentang salawat, gak bakal kalah. Kita ambil ibrah, ambil pelajarannya saja. Satu orang yang bersolawat kepada Nabi bisa menghapuskan dosa-dosa 550 nyawa. Maka kita yang hadir harus lebih semangat untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad.